Kepada FIFA, Shin Tae-yong beberkan tantangan dan perubahan besar yang dialami Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan tantangan hingga perubahan besar yang dialami skuad Garuda. Bahkan kemajuan itu yang membuat tim Merah Putih hingga bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dipastikan bergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong bicara belak-belakan jelang pertandingan perdana Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut di hadapan FIFA berbicara banyak soal perjuangan, tantangannya, hingga bisa membawa Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan luar biasa. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menceritakan bagaimana kemajuan skuad Garuda ini didapatkan tak begitu saja. Menurutnya ada tantangan yang tak mudah juga yang harus dilalui agar bisa membentuk skuad terbaik Timnas Indonesia seperti saat ini. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu menceritakan bahwa saat pertama menukangi Timnas Indonesia ia langsung menemukan kekurangan para pemain. Ia mengatakan masalah pertama yang langsung disadarinya, yakni pemain Timnas Indonesia yang kurang memiliki daya juang. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bahkan harus berani mengambil langkah dengan memotong generasi. Shin Tae-yong memotong generasi dengan mencetak pemain-pemain muda yang hingga saat ini menjadi andalan baik di usia muda hingga senior. Namun dengan keputusannya yang berani itu, akhirnya Timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Tim Merah Putih berhasil melangkah hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menilai bahwa semua pihak ikut terlibat bisa membuat tim Merah Putih mengalami kemajuan ini dari pemain, staf pelatih, ofisial, hingga federasi yang memberi dukungan terbaik. Selain itu juga pasti dengan datangkan beberapa pemain keturunan yang mulai membela Timnas Indonesia. Menurutnya kehadiran mereka juga membantu skuad Garuda tambah garang. Dengan masuknya Erick (Thohir) sebagai Ketua Umum PSSI, jadi ada banyak perubahan sistem yang otomatis mendukung Timnas Indonesia secara penuh dan baik, tutur Shin. Timnas Indonesia kedatangan naturalisasi baru saat FIFA Matchday. Shin Tae-yong bakal punya mesin gol Eropa Grade A. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera menyambut pemain naturalisasi baru yang diharapkan bisa menjadi mesin gol berkualitas bagi pelatih Shin Tae-yong. Berita ini disampaikan oleh anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, melalui channel YouTube pribadinya. Menurut Arya, ada pemain keturunan yang akan tiba di Indonesia selama FIFA Matchday antara 3 hingga 7 September 2024 untuk mengurus proses administrasi naturalisasi. Arya Sinulinga tidak mengungkapkan identitas pemain tersebut, tetapi menyebut bahwa sosok ini akan tiba di Indonesia dalam rentang waktu tersebut untuk menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Pemain ini bisa saja datang pada tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7. Kita akan lihat siapa yang hadir, jelas Arya. Meskipun nama pemain belum diungkap, spekulasi mengarah pada dua bintang potensial, Mauro Zijlstra dan Ole Roemeny. Mauro Zijlstra yang bermain untuk Volendam Ustrip 21 di Liga Belanda menunjukkan performa mengesankan dengan 31 gol dan 12 assist dalam 47 pertandingan di Liga Ustrip 18 dan Ustrip 21. Pemain berusia 19 tahun ini dikabarkan sudah menyerahkan berkas-berkas untuk proses naturalisasi. Di sisi lain, Ole Roemeny, striker kelahiran Nijmegen yang saat ini membela FC Utrecht, juga merupakan kandidat utama untuk naturalisasi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa Roemeny adalah prioritas utama untuk memperkuat lini depan Timnas.
Kami terus berusaha untuk menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romanye agar dia bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Sumarji. Dengan kehadiran potensial Zijlstra dan Romanye, skuad Garuda diharapkan semakin solid untuk menghadapi sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bakal absen hadapi Arab Saudi. Ini alasan mengejutkan di balik wajahnya yang pucat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tampaknya sedang menghadapi situasi yang cukup menegangkan. Dengan wajah yang terlihat pucat, Shin Tae-yong dipastikan tidak akan mendampingi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Kamis dalam kurung 5/9. Timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan serius, termasuk memanggil 26 pemain utama seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, dan Tom Hayer, tampaknya harus menghadapi beberapa kendala besar. Dua pemain kunci Jordi Amat dan Justin Hubner terpaksa absen. Jordi Amat harus menepi karena cedera saat memperkuat klubnya Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT, sementara Justin Hubner terkena hukuman akumulasi kartu kuning dari putaran kedua. Menambah kompleksitas, Maarten Paes, penjaga gawang yang baru saja disetujui FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tidak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain sudah ditutup. Paes baru bisa tampil saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Di sisi lain, sesi latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta pada Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024 sore menunjukkan adanya hal yang mencurigakan. Banyak pemain yang absen dari latihan, terutama mereka yang bermain di luar negeri seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, dan Tom Hayer yang akan langsung terbang ke Jeddah. Ketika ditanya tentang kondisinya yang tampak pucat, Shin Tae-yong dengan tegas menjawab, "No problem," dalam kurung, tidak masalah. Bagus sekali setelah memimpin sesi latihan. Meskipun tidak ada penjelasan resmi, wajah pucatnya menambah misteri di balik absennya ia mendampingi timnya melawan Arab Saudi. Apakah ada masalah kesehatan yang serius atau ada alasan lain di balik keputusan ini? Kita tunggu kabar selanjutnya.